Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast kita dari Viral ke Nilai dengan subtema apakah benar-benar Pancasila saat ini masih relevan di era digital saat ini? Sebelumnya, izinkan kami nih memperkenalkan diri dulu. Kenalin, namaku Melinda Octaviani. Nama saya Bella Felicia, dan saat ini kita akan membahas dua kasus yang viral banget yang berkaitan dengan Pancasila yang berhubungan dengan kehidupan nyata kita nih. Betul banget nih, ada kasus yang saat ini lagi viral banget. Yang pertama itu untuk kasus kekerasan kepala sekolah di SMAN 1 Cimarga dan kasus pembulian di Universitas Udayana. Nah, sebelum mulai, kita punya dua narasumber, yaitu Raihan dan Syakira. Raihan dan Syakira, boleh silakan. Hai, Apalagi topiknya menarik banget untuk kita yang hidup di era digital ini ya. Iya nih, biar kita sama-sama lihat apakah Pancasila masih dijalankan atau cuma diucapin aja. Oke, kita masuk ke pembahasan kasus yang pertama nih, yaitu kasus yang terjadi di SMAN 1 Cimarga. Orang kepala sekolah Budini Fitria diduga menampar seorang siswa yang ketahuan merokok di saat kegiatan Jumat bersih. Benar banget. Katanya sih itu spontan ya, dan bukan sesuatu yang dalam kekerasan. Tapi ternyata dampaknya itu besar banget loh, karena 630 siswa malah jadi mogok sekolah, dan katanya itu salah satu aksi protes mereka sih terhadap sekolah. Betul banget sih. Bahkan orang tua siswa juga sempat mau nih bawa kasus tersebut ke jalur hukum. Oke, untuk itu kita mau denger nih pendapat dari narasumber kita. Oke, boleh Rehan silakan. Kalau dari pendapat saya, ini kasusnya nyentuh banget sih ke sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di mana mendidik itu boleh tegas, tetapi harus tetap manusiawi supaya tidak menyakiti fisik dan juga mental. Benar banget. Dan menurut saya juga ini termasuk ke sila keempat ya, kerakyatan yang dipimpin oleh kita kejaksanaan dalam pemusyawaratan. Yang artinya sebenarnya kasus ini bisa diselesaikan lewat dialog, bukan langsung aksi mogok. Bener gak sih? Benar banget sih, apalagi dengan sila kelima keadilan sosial dari seluruh rakyat Indonesia. Harusnya semua murid, semua rakyat Indonesia dapat keadilan yang setara. Apalagi murid juga nggak bisa ditindak dengan tegas, dan juga guru itu juga nggak bisa dihakimi tanpa ada punishment. Nah, jadi di kasus ini tuh kita bisa lihat benturan antara disiplin dan kemanusiaan, otoritas dan dialog. Nilai Pancasila itu diuji banget nih di kasus ini. Benar banget. Oke, kita langsung lanjut ke kasus kedua, yaitu kasus dari Universitas Udayana. Seorang mahasiswa bernama Timothy Anugrah ditemukan meninggal dunia dan diduga menjadi salah satu korban bullying di kampus tersebut. Kasusnya makin ramai setelah muncul chat grup mahasiswa diduga melakukan suatu tindakan, yaitu mengolok-olok tentang kasus kematian Timothy ini. Untuk itu kita dengarkan dulu nih pendapat dari narasumber kita. Boleh Syakira, silakan. Menurut aku sih ini jelas banget melanggar sila Pancasila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Apalagi ngolok-ngolok tentang kematian itu udah jelas sudah beradab banget. Benar banget. Kalau dari Rehan? Ini jelas melanggar sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Kalau di kampus saja mahasiswa saling menjatuhkan, berarti Pancasila belum dijalankan. Di kampus itu harusnya kita saling dukung, bukan saling serang. Benar banget. Dan termasuk juga ke sila kelima gak sih? Iya. Yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimana gak cuma mahasiswa doang, tapi seluruh rakyat Indonesia itu punya hak untuk merasa aman dan merasa dihargai. Benar banget sih. Nah, jangan lupa juga untuk sila yang 4 juga ini masih nyambung nih. Masalah kayak bullying ini seharusnya bisa dicegah lewat dengan musyawarah dan kebijakan dari kampus yang sangat bijak. Bukan baru saja bertindak setelah kejadian itu viral. Betul. Nah, dari dua kasus tadi itu berarti kebukti gak sih kalau sebenarnya Pancasila itu masih relevan banget di kehidupan kita. Cuman yang lain kita aja gak sih yang lupa buat nerapinnya. Iya nih, kayak nilai-nilai dari kemanusiaan, keadilan, dan juga gotong royong itu sangat berdampak loh pada kehidupan kita sehari-hari, termasuk juga di dunia digital. Dan jangan lupa menerapkan Pancasila itu tidak harus menunggu terjadi hal yang besar, bisa dimulai dari hal kecil seperti menghargai orang lain dan juga tidak menyebarkan ujaran kebencian. Setuju banget sih, kalau misalnya kita mulai itu semua dari diri kita sendiri, pasti akan menjadi tertanam gak sih di diri kita sendiri, dan gak akan cepet hilang, malah jadi lebih kuat. Bener banget.
Oke, semoga lewat obrolan hari ini kita semua bisa sadar kalau Pancasila itu bukan tentang hafalan, tapi juga bisa diterapkan di kehidupan kita. Jadi pedoman hidup untuk bersikap. Nah, benar banget. Oke, jadi segitu aja nih podcast dari kita yang berjudul Dari Viral ke Nilai. Makasih udah dengerin. See you di next episodenya. Bye-bye.